Pada pertemuan minggu lalu, kita telah membahas tentang pengertian pembangunan ekonomi, perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, dan yang terakhir yaitu memahami perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang, dan kebijakan, strategi pembangunan, serta indikator keberhasilannya. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Dalam keberhasilan pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang pertama yaitu tanah dan kekayaan alam. Yang kedua, kualitas dan kuantitas penduduk dan tenaga kerja. Yang ketiga, kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi. Yang keempat yaitu sistem sosial dan sikap masyarakat. Baik, kita akan membahas yang pertama yaitu tanah dan kekayaan alam. Tanah dan kekayaan alam yang melimpah dapat mempermudah untuk proses pembangunan ekonomi. Dengan adanya kekayaan alam dapat menarik investor untuk membangun suatu kawasan industri di suatu wilayah tertentu. Tanah dan kekayaan alam tersebut meliputi luas tanah, kesuburan tanah, kondisi iklim, cuaca, kekayaan hasil hutan, dan kekayaan barang tambang. Yang kedua yaitu kualitas dan kuantitas penduduk dan tenaga kerja. Kualitas penduduk dan tenaga kerja yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh tenaga kerja dan penduduk akan meningkatkan produktivitas yang tinggi, sehingga tingkat produksi akan bertambah tinggi. Apabila jumlah penduduk juga dapat mempengaruhi pangsa pasar menjadi lebih luas. Jumlah penduduk yang banyak dapat meningkatkan sisi permintaan dan penawaran, sehingga akan mendorong pengusaha untuk meningkatkan jumlah produksinya. Jumlah produksi tersebut akan berdampak pada pertambahan produksi nasional dan tingkat kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi. Barang modal menjadi peran yang penting dalam pembangunan ekonomi, karena dengan barang modal maka akan menghasilkan produk dari berbagai industri. Penguasaan teknologi suatu negara dapat mempengaruhi produksi barang dan produk suatu jasa. Dengan adanya penguasaan teknologi, maka dapat menimbulkan yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi kegiatan produksi. Yang kedua, meningkatkan produksi barang atau jasa. Yang ketiga, terciptanya barang dengan kualitas yang baik. Selanjutnya yaitu sistem sosial dan sikap masyarakat. Di negara berkembang, hal tersebut dapat menghambat perkembangan pembangunan ekonomi karena sebagian masyarakat menolak untuk menerapkan sistem atau cara baru yang lebih efisien. Sebagian masyarakat lebih menyukai cara tradisional sehingga sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Sikap masyarakat yang malas, tidak bekerja keras, dan tidak terbiasa dengan jam pekerjaan yang panjang, malas menabung, dan sikap negatif lainnya dapat menghambat pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat apabila masyarakatnya memiliki sifat yang hemat dan menabungkan uangnya untuk investasi. Dengan melakukan investasi, maka akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu permasalahan ekonomi di negara berkembang. Sebelum membahas tentang permasalahan, maka apa sih negara berkembang itu? Nah, pengertian dari negara berkembang. Secara umum, negara berkembang adalah suatu negara yang tingkat kesejahteraan materialnya rendah. Sedangkan menurut PBB, negara berkembang adalah suatu istilah yang digunakan dengan melihat keadaan lingkungan negara tersebut. Untuk pengertian negara berkembang, tidak ada pengertian yang diakui secara internasional mengenai
pengertian dari negara berkembang tersebut. Nah, apa saja permasalahan ekonomi di negara berkembang? Yang pertama, tingginya angka pertumbuhan penduduk. Penduduk di negara berkembang jauh lebih tinggi 2 kali lipat, bahkan hingga 4 kali lipat dibandingkan laju pertumbuhan pada negara-negara maju. 75% negara manusia di dunia menempati di negara berkembang. Dengan tingginya pertambahan penduduk akan menimbulkan masalah-masalah besar, terutama berkaitan dengan kesempatan kerja, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Tingginya angka pertumbuhan penduduk harus diimbangi dengan tingkat pendidikan yang baik dan banyaknya kesempatan kerja, agar tidak terjadi masalah-masalah besar yang berdampak pada perekonomian. Yang kedua yaitu rendahnya tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan di negara berkembang disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu pendidikan. Kedua yaitu fasilitas pendidikan yang kurang memadai di setiap daerahnya, sehingga menimbulkan ketidakmerataan fasilitas pendidikan. Yang ketiga yaitu rendahnya pembentukan modal. Salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi adalah terjadinya perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industri. Perubahan struktur ekonomi ini membutuhkan modal seperti tenaga ahli dan investasi barang modal. Selanjutnya yaitu masih mengandalkan sektor pertanian dan ekspor barang mentah. Kebanyakan di negara berkembang masih bergantung pada sektor pertanian. Selain mengandalkan sektor pertanian, ekspor barang mentah pun menjadi persoalan tersendiri bagi negara berkembang, karena sumber daya manusianya belum mampu mengolah barang mentah menjadi barang jadi akibat terbatasnya modal dan teknologi yang ada di negara tersebut. Selanjutnya yaitu kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Setiap permasalahan yang timbul harus diselesaikan dengan strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut. Nah, apa saja kebijakan dan strategi dalam pembangunan ekonomi? Yang pertama yaitu dalam bidang pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang penting dalam membentuk kepribadian bangsa dan membentuk kualitas masyarakat. Dengan adanya pendidikan, maka dapat mendorong produktivitas, kemudian meningkatkan pembangunan, sehingga tabungan dan investasi meningkat. Kebijakan pendidikan yang nyata ditempuh oleh Indonesia melalui program pemerintah yaitu wajib belajar 9 tahun yang kemudian ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun. Selanjutnya yaitu membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. Pentingnya sebuah perencanaan mendorong pemerintah untuk membuat strategi dan kebijakan dalam melaksanakan dan mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Perencanaan pembangunan tersebut dirancang agar dapat mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya yaitu mengembangkan kegiatan ekonomi. Pada umumnya, negara berkembang bergantung pada sektor pertanian. Nah, sebaiknya pemerintah dalam sektor pertanian lebih memperhatikan para petani dengan memberikan bibit unggul dalam kegiatan penanaman komoditas, kemudian penggunaan mesin berteknologi canggih untuk membajak sawah sehingga dapat meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakatnya. Selanjutnya yaitu meningkatkan tabungan dan investasi. Tabungan dan investasi merupakan modal penting dalam pembangunan. Dengan perbaikan kualitas pendidikan, maka masyarakat akan berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatannya sehingga dapat meningkatkan tabungan dan investasi. Selanjutnya yaitu menyediakan sarana dan prasarana. Jika pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah merata, maka dapat meningkatkan pembangunan ekonomi di setiap daerahnya.
Selanjutnya yaitu apa saja indikator dalam keberhasilan pembangunan ekonomi. Nah, indikator pembangunan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu indikator moneter, indikator non-moneter, dan indikator campuran. Untuk mengetahui atau mengukur suatu keberhasilan, tentu perlu adanya indikator. Fungsi dari adanya indikator pertumbuhan ekonomi adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan ekonomi di suatu negara. Indikatornya yaitu ada 3. Nah, yang pertama indikator moneter dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan pendapatan per kapita. Yang kedua yaitu kesejahteraan ekonomi bersih, net income welfare atau NEWC. Pendapatan per kapita merupakan indikator moneter atas tiap kegiatan ekonomi penduduk suatu negara. Jika pendapatan per kapita meningkat dan pendapatan itu melebihi presentasi pertambahan penduduk, maka pembangunan ekonomi itu dapat dikatakan berhasil. Selanjutnya yaitu kesejahteraan ekonomi bersih, merupakan indikator pembangunan yang menyempurnakan metode perhitungan GNP dengan kondisi positif dan kondisi negatif. Yang kedua yaitu indikator moneter, dibagi menjadi 2, indikator sosial dan indikator kualitas hidup. Indikator sosial antara lain mencakup tingkat harapan hidup, konsumsi protein hewani per kapita, presentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar, menengah, dan kejuruan, serta indikator lainnya. Yang indikator kualitas hidup meliputi tingkat harapan hidup, angka kematian bayi, dan tingkat melek huruf. Yang ketiga, indikator campuran dibagi menjadi 2, yaitu indikator Susenas dan indikator pembangunan manusia atau IPM. Dalam indikator Susenas mencakup aspek pendidikan, kesehatan, perumahan, angkatan kerja, keluarga berencana, ekonomi, kriminalitas, serta akses ke media massa. Dalam indeks pembangunan manusia diukur berdasarkan indikator tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf, dan pendapatan real per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli atau keseimbangan kemampuan berbelanja. Nah, kesimpulan dari materi yang dipelajari pada hari ini yaitu dalam pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Keberhasilan pembangunan ekonomi tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor penting yang terlibat dalam pembangunan ekonomi suatu negara tersebut. Masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang begitu kompleks dalam berbagai bidang. Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi yaitu tingginya angka pertumbuhan penduduk, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya pertumbuhan modal, dan masih bergantung pada sektor pertanian dan ekspor barang yang rendah. Nah, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan, membuat dan melaksanakan pembangunan, serta menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan dalam berbagai bidang. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila memenuhi beberapa indikator. Indikator pembangunan ekonomi merupakan suatu tolak ukur untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembangunan ekonomi. Secara garis besar, ada 3 indikator keberhasilan dalam pembangunan ekonomi, yaitu indikator moneter, indikator non-moneter, dan indikator campuran.